Rea mencuci piring setelah sholat subuh. Rambutnya masih basah karena sebelum subuh dia mandi keramas. Mandi junub. Dadanya masih saja berdebar kala teringat apa yang terjadi semalam. Untuk pertama kali, ia merasa begitu diinginkan oleh Gavin. Ia bisa melihat jejak gairah Gavin bertebaran di tubuhnya. Tanda merah yang orang sebut kiss mark. Rea meraba lehernya. Gavin banyak menjejakkan tanda di sana. Rea mengeluarkan beberapa sayuran dari kulkas. Mendadak wajahnya tersipu kala teringat betapa lembut Gavin memperlakukannya. Mengingat itu seks pertama untuk Rea. Satu rahasia yang membuat Rea tercengang. Itu juga yang pertama kali untuk Gavin. Sekeras apapun usahanya untuk terlihat profesional, akhirnya ketahuan juga. Keangkuhan Gavin runtuh kala ia mengaku itu adalah pengalaman pertamanya. Meski semalam belum berhasil mengoyak sesuatu yang sudah dijaga Rea selama ini, tapi pengalaman pertama itu benar-benar mendebarkan untuk keduanya. Hal yang sangat lucu ketika Rea meminta maaf karena tak bisa menahan sakit. Gavin pun meminta maaf karena merasa tidak ahli dan gagal. Maklum, keduanya masih asing dengan satu hal itu. Tak terkecuali untuk Gavin yang sebelumnya sudah biasa kontak fisik selain aktivitas ranjang dengan perempuan pun merasa aneh dan bingung. Ia sempat berpikir, malam pertama yang digembor-gemborkan orang sebagai malam hot dan nikmat, ternyata tidak seindah imajinasinya. Ketika teori sudah bertumpuk di kepala, tapi nyatanya praktiknya gatot maksimal, maka tak ada pilihan lain selain mencoba lagi sampai berhasil. Gavin pikir kalau sudah berhasil mungkin akan membuat kecanduan. Rea memasak omelet alias telur dadar, menu simpel untuk sarapan. Sebelumnya ia menumis smoked beef bersama tomat yang diiris kecil-kecil, beserta bawang bombay. Rea mencampur bahan yang sudah ditumis dengan telur kocok, bawang daun yang sudah diiris-iris, garam, merica bubuk, serta keju parut. Selanjutnya Rea menggoreng di teflon. Aromanya benar-benar menggugah selera. Di saat yang sama, Gavin keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah. Dalam hati Rea bermonolog. Tumben suaminya bangun lebih pagi. Rea meracik secangkir kopi. Aromanya menguar, menelisik indera penciuman Gavin. Laki-laki itu melangkah menuju dapur. Seketika debaran kembali memporak-porandakan hati Rea. Laki-laki itu yang telah membuatnya mendesah habis-habisan semalam. Sampai-sampai Rea tak peduli dengan rasa malu. Kini menatapnya saja rasanya tak berani. Malu, canggung, deg-degan. Rea menyajikan secangkir kopi itu di depan Gavin. Ia tak berani menatap Gavin lebih lama. Ia kembali melanjutkan aktivitas memasaknya. Gavin menyeruput kopinya dengan tatapan yang tak lepas menyasar sosok yang semalam membuatnya lupa daratan, melayang, dan memberinya kenikmatan luar biasa. Ia tak menyangka, tubuh yang ia sebut mungil itu ternyata begitu seksi dan menggairahkan. Gavin menggigit bibirnya, membayangkan apa yang terjadi semalam saja sudah membuatnya cenat-cenut tak menentu. Rasanya ia memang perlu liburan dan mengajak Rea honeymoon. Barangkali kalau bikin dedek bayi di tempat antah berantah bisa langsung gol. Rea menyajikan omelet yang sudah matang di hadapan Gavin. Nasi juga sudah matang. Baru omelet saja yang sudah aku masak. Aku ingin masak sop dan sambal. Tukas Rea masih dengan menunduk. Gak apa-apa, aku makan pakai omelet saja sudah cukup kok. Aku perhatikan ada daging dan sayurnya juga. Ini udah lengkap, balas Gavin. Rea tersenyum tipis. Keduanya sarapan bersama dengan keheningan yang mendominasi. Rasa canggung masih merajai. Sesekali tatapan Gavin tertuju pada Rea. Gadis itu juga sesekali mencuri pandang ke arah suaminya. Saat dua mata itu bertemu, dua-duanya langsung salah tingkah, mengalihkan pandangan ke arah lain. Selanjutnya, Gavin lebih berani menatap Rea lebih lama. Tak peduli wajah istrinya tersipu kemerahan. Rea merasa tak enak sendiri ketika tatapan lekat itu seolah menghunus hatinya yang terdalam. Kenapa Mas ngeliatin aku kayak gitu?
Rea memberanikan diri bertanya. Gak boleh, tanya Gavin singkat. Rea semakin gugup. Pasalnya manik bening itu masih tertumbuk pada dirinya. Ada yang indah dilihat, kenapa harus ditahan-tahan? Ujar Gavin lagi tanpa mengalihkan tatapannya. Semburat merah menyapu pipi Rea. Ia tersanjung dan bahagia mendengarnya. Gavin tak segan memujinya. Kamu ingin liburan apa enggak? Tanya Gavin masih dengan tatapan yang awas menelisik wajah Rea yang terlihat lebih menawan. Rea membelalakan matanya. Hah? Liburan? Kalau nggak mau ya udah, ucap Gavin kemudian. Mau? Aku mau, jawab Rea segera. Nanti aku cari jadwal. Mudah-mudahan nanti ada waktu longgar. Rea tersenyum. Sudah lama ia tak pergi liburan. Sebenarnya dia bukan tipe yang senang bepergian. Namun entah kenapa, kali ini ia begitu bersemangat ditawari liburan. Gavin merapikan dasinya lalu menjinjing tas kerja. Ia siap untuk berangkat ke kantor. Rea mematung, menyaksikan sang suami yang sudah rapi dengan wangi parfumnya yang khas. Keduanya saling menatap tanpa suara. Rea menunduk lalu memberanikan diri membuat kontak mata dengan Gavin. Gavin mengamati wajah dan seluruh bagian tubuh istrinya yang terlihat semakin menarik dalam balutan dress yang pas di tubuhnya. Rea menyela rambutnya ke belakang dan menggigit bibir bawahnya seakan meminta diterkam. Bagaimana laki-laki itu sanggup bertahan dengan arogansinya? Gavin berusaha menahan diri. Teringat akan mentari yang semakin merangkak naik. Ia melirik sang istri kembali. Kali ini Rea menatapnya lebih tajam. Persetan dengan gengsi dan rasanya tak mengapa sekali ini telat. Apa ada yang berani menegurnya? Gavin melempar tas kerjanya ke sofa. Ia berjalan mendekat ke arah istrinya dengan melepas dasinya, lalu melemparkannya ke meja. Selanjutnya, Gavin melepas kancing pergelangan kemejanya dan menggulungnya hingga siku. Terakhir, ia melepas 3 kancing di bagian depan kemejanya. Rea deg-degan juga tapi senang. Ia berhasil membangunkan macan ganas. Gavin mendorong tubuh Rea hingga terhempas di sofa. Rea terkesiap kala tubuh kekar itu menindih tubuhnya. Deg-degan, berdebar-debar, gugup, berdesir, bergetar. 2 mata beradu, embusan nafas menyapu wajah masing-masing. Aku minta lagi boleh? Tanya Gavin dengan seringai genit. Kalau mas telat gimana? Rea menelisik wajah Gavin yang terlihat jauh lebih tampan saat manis begini. Gak apa-apa, sekali ini aja. Aku masih penasaran. Senyum manis Rea cukup jadi jawaban. Dan benar saja, pagi ini Gavin benar-benar terlambat datang ke kantor. Namun setidaknya ia tak lagi penasaran karena kegagalan semalam. Pagi ini Rea benar-benar menjadi wanita Gavin seutuhnya. Hari ini Gavin pulang kerja lebih awal. Tidak ada agenda penting. Ada meeting dengan salah satu direktur divisi dari perusahaan lain. Dan ia meminta direktur divisi pemasaran untuk mewakili. Ia ingin mengajak Rea jalan-jalan ke butik dan salon langganan keluarganya. Rea merasa senang dimanjakan dengan berbagai treatment kecantikan di salon. Sebenarnya saat single dulu, ia bisa dengan mudah melakukan perawatan tubuh dan wajah di salon ternama. Ayahnya sanggup membiayai, namun ia tak suka dengan aktivitas itu. Entah kenapa, sekarang ini ia begitu bersemangat, apalagi Gavin menemaninya hingga selesai. Rambutnya menjadi lebih indah setelah dikerimbat. Kuku-kukunya tampak lebih cantik, wajahnya lebih bersih dan segar setelah facial. Tubuhnya juga menjadi lebih wangi dan rileks setelah dilulur. Gavin bahkan membelikan produk skincare merek ternama yang cocok dengan kondisi kulit Rea. Bagi Gavin, warna kulit eksotis Rea sudah sangat bagus dan cantik di matanya. Ia tak perlu produk-produk whitening. Setiap perempuan akan terlihat semakin cantik dengan keunikannya yang natural. Rea yang sebelumnya tidak percaya diri dengan penampilan fisiknya, kini perlahan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia terharu saat dokter kecantikan menawarkan produk skincare untuk memutihkan kulit. Gavin berkata,
Gak perlu whitening, aku suka kulitnya yang eksotis, seksi. Kepercayaan diri gadis itu naik seketika. Ia merasa diinginkan dan diterima apa adanya. Tak susah untuk membuat perempuan merasa cantik. Cukup terima dia apa adanya dan jangan membuli terkait fisik. Satu hal yang Rea pelajari, ketika kamu belum bisa menghargai dirimu sendiri, bagaimana bisa kamu menghargai orang lain? Dan agar bisa menghargai dirimu, maka hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah cintai dirimu. Selanjutnya, Gavin mengajak Rea ke butik. Gavin ingin membelikan gaun, sepatu, dan tas branded yang berkualitas. Untuk pertama kali, Gavin menggandeng tangan Rea. Gadis itu merasa ini seperti mimpi. Ia tersenyum bahagia. Saat masuk ke dalam butik, satu sambutan tak terduga membuat Gavin terperanjat. Ia melihat Sandra dan Aska tengah memilih-milih sepatu.